Jadi idenya mirip ya seperti model ini. Kita punya beberapa faktor, cuma nanti ya beda adalah dalam interpretasinya ya. Karena kita berbicara fungsinya adalah fungsi logit ya. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi idenya nanti mungkin apa yang saya sampaikan hari ini, ya kita masuk ke model building ya. Jadi idenya kalau kita punya beberapa faktor X, ada banyak variabel independen, kan belum tentu semuanya memberikan pengaruh signifikan ya. Makanya di sini kita coba building ya. Kita cari mana variabel-variabel yang memang berkontribusi bisa menjelaskan si variabel responnya ya. Dan mungkin apa yang saya sampaikan hari ini juga mungkin nanti bisa kurang lebih bisa dipahami lagi ya, bisa lebih menguatkan lagi materi pemahaman mengenai regresi logistik bergandanya ya. Oke, sebentar ya. Oke, sambil nunggu mungkin saya infokan sedikit, minggu depan kita jadwalkan UAS ya. Jadi minggu depan UAS supaya mungkin ada beberapa yang ngambil model stokastik ya, kalau saya lihat mungkin ada beberapa. Jadi supaya nggak kalian juga bebannya nggak terlalu banyak ya. Mungkin kebanyakan di kelas kalian mungkin baru 2 minggu lagi ya, atau sudah ada yang UAS minggu depan? Ada yang UAS nggak minggu depan mata kuliah? Belum, Bu. Oh, belum ada ya. Oke, jadi supaya beban kalian juga nggak terlalu besar ya. Kalau seminggu saya juga ngerasa berat lah pasti kalau kalian ngambil misalkan 5 atau 6 mata kuliah, semuanya kalian kerjakan di minggu yang sama ya pasti berat ya. Jadi salah satu kalian bebannya bisa dikurangi, berarti minggu depan kita jadwalkan UAS ya. Dan untuk proyek akhirnya itu berarti mundur ya. Kalau di silabus kan saya minta dikumpulkan seminggu sebelum UAS ya. Jadi untuk tugas proyek akhirnya dimundurkan berarti seminggu setelah UAS. Jadi setelah UAS kalian bisa fokus mengerjakan proyek akhirnya ya. Oke, ada pertanyaan mungkin mengenai ujiannya. Jadi jangan lupa ya dicatat, disiapkan untuk minggu depan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu, kita maaf, ya. saya mau tanya, kan kemarin proposal kelompok saya masih ada catatan ya, Bu. Sudah saya kirimkan lagi, cuman belum Oh iya, ini, Bu, direspon. ya udah langsung dikerjakan aja. Jadi kalau sudah dijawab pertanyaan saya, langsung dikerjakan aja nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Ya. Oke, absen linknya tadi saya kirim di kolom chat ya, silakan boleh diisi ya. Oke, hari ini kita masuk ke layar saya, sudah terlihat ya, slide PowerPoint-nya sudah terlihat? Terlihat. Oke, kita masuk ke model building ya. Jadi idenya kita coba membangun model regresi logistik ya. Oke, sebagai contoh di sini saya pakai data yang sama ya, yaitu menggunakan horseshoe crab ya. Untuk variabel independennya masih sama, kita mau memprediksi kepemilikan apakah si kepitingnya itu punya satelit atau tidak. Ya, jadi ini variabel responnya adalah binari, hanya ada 2 keluaran ya. Iya, sukses, atau tidak, itu gagal ya. Kemudian di sini kandidat variabel independennya kita sudah langsung berbicara regresi logistik berganda. Jadi ada lebih dari satu variabel independen. Di sini ada 4 ya. Saya menggunakan ada 4 variabel independen, yaitu weight, berat si kepiting, sama width itu lebar. Ini dua-duanya variabel kontinu ya.
Kemudian dua lagi itu color sama kondisi spine ini adalah variabel kategorik ya. Untuk color di sini disebutkan dummy-nya ada 3, ya berarti kita tahu ada berapa kategori? Ada 4 ya. Ini juga kan kita pakai di regresi logistik sederhana ya. Jadi color ini ada 4 kategori, yaitu ada yang medium dark, ada dark, medium light, sama light ya, ada 4. Nah, kalau ada 4 kategori, ya berarti kita cukup menggunakan 3 variabel dummy untuk merepresentasikan dari variabel color-nya ya. Kemudian untuk kondisi spine itu ada dibagi kondisinya jadi 3 ya, ada 3 kategori. Makanya kalau ada 3 kategori, maka variabel dummy-nya kita cukup pakai 2. Ya, saya sebut S1 sama S2. Ya. Nah, dari sini barulah kita bisa tuliskan ya, persamaan regresi logistiknya. Pertama kita tuliskan dalam bentuk logit ya, dalam fungsi logit, di mana logit ini artinya kita menggunakan fungsi logodds. Yang logodds, ini kan identik dengan logodds ya. Logodds, di mana odds itu kan artinya apa? Berarti kita hitung logaritma dari peluang sukses dibagi dengan peluang gagal ya. Jadi fungsi linknya kita transformasi dulu ya, si peluang suksesnya dengan menggunakan fungsi link, yaitu fungsi logit, barulah kita regresikan terhadap komponen sistematiknya, yaitu sejumlah dari variabel independen yang kita gunakan. Ya, jadi pertama ada intercept-nya alpha, kemudian untuk color-nya ya kita tuliskan ya sebanyak variabel dummy-nya ya berarti beta 1 C1, beta 2 C2, beta 3 C3. Kemudian kategori yang kedua adalah kondisi spine ya, ada 3 kategori berarti kita pakai 2 dummy ya. Berarti ditambah beta 4 S1 ditambah beta 5 S1 ya. Kemudian yang terakhir ada 2 variabel continue, ya continue nggak perlu kita buat variabel dummy ya. Jadi langsung kita tuliskan parameter beta 5 dikalikan weight-nya sama beta 7. Ini harusnya mungkin beta 6 ya. Jadi habis 5 kan 6. Tapi nggak apa-apa kita tulis beta 7 width-nya ya. Oke, nah dari sini kita langsung gunakan ya. Karena kalau kita hitung, idenya kan di sini adalah kita mau mengestimasi ya. Berapa nilai alfa, berapa nilai semua beta I-nya ya. Nah, kalau ngitung manual ya saya kira ini nggak mudah ya. Karena ini butuh iterasi, makanya kita bisa mengandalkan software ya. Jadi kita gunakan perintah GLM. Jangan lupa kalau misalkan kita punya variabel kategori, color sama spine ya. Kalau di data ini keduanya itu dituliskan dalam bentuk bilangan, dalam bentuk angka. Jadi color-nya dituliskan 1, 2, 3, 4. Jadi untuk color. Untuk spine juga sama, dia adalah kategorik tapi dituliskan dalam bentuk bilangan. Ya, jadi kondisi 1, 2, 3. Ya. Karena kita tahu ini adalah kategorik, makanya jangan lupa selalu kita kasih indikator as factor. Karena kalau nggak kita minta sebagai faktor, nanti akan dianggap sebagai variabel continue. Ya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita punya, ya, yang kita inginkan. Makanya nanti waktu kalian di proyek akhir, kalian cek ya, kalau punya variabel kategorik, kemudian dituliskan dalam bilangan, itu jangan lupa, selalu diubah dalam bentuk faktor. Tapi kalau kategoriknya sudah dalam bentuk teks ya, misalkan SP-nya ditulis kondisi 1, kondisi 2. Ya, jadi bukan dalam bentuk numerik, tapi dalam bentuk string, dalam bentuk teks. Kalau ini nggak masalah, karena kalau sudah dalam bentuk teks, dia otomatis pasti selalu dibacanya sebagai faktor, sebagai karakter. Ya, jadi kalau ada kategorik tapi dituliskan ya dalam bentuk bilangan, jadi jangan lupa diubah dulu ke dalam faktor. Ya, barulah kita gunakan perintah GLM, ya kita tuliskan variabel responnya, si Y-nya, satelitnya, kita regresikan. Ada 4 tadi ya, color, continue, color itu kategorik ya. Jadi nggak perlu kita tuliskan dalam bentuk dummy, karena secara otomatis kalau kita sudah memberitahukan R bahwa si variabel color adalah faktor, dia otomatis sudah nanti dibuat dalam bentuk variabel dummy. Ya. Begitu juga spine-nya ditambah weight, ditambah continue-nya ada weight sama width ya.
Jadi ini ya, berarti ini adalah salah satu pemodelan di mana kita menggunakan regresi logistik berganda. Ya, datanya jangan lupa datanya dari mana, sama family-nya kita pakai binomial, default-nya ini pakai link logit ya. Kemudian didapatkan estimasinya ya, kita dapatkan, nah ini bisa dilihat, ini adalah alpha. Nah ini walaupun yang kita input di dalam perintah GLM hanya satu color, tapi otomatis ya nanti ada 3 variabel dummy ya. Color 2, color 3, color 4. Berarti dari sini bisa kita lihat yang dijadikan kategori referensi itu yang mana? Yang dibuang. Yang dibuang adalah color 1 ya. Berarti yang dijadikan kategori referensi adalah color 1. Kemudian ini ada spine 2, berarti ini tadi adalah kalau ini beta 1, beta 2, 3, berarti ini beta 4 ya. Ini beta 5. Nah, ini dilihat kondisi spine-nya yang dikeluarkan adalah spine 2 sama 3. Berarti yang menjadi kategori referensi itu adalah spine 1 ya. Kemudian ini beta 6, beta 7 ya, weight sama width-nya ya. Kemudian di sini ada informasi mengenai null devian sama residual devian. Ini ada di materi minggu lalu ya. Jadi devian itu sebenarnya bagian dari masih ada kaitannya dengan likelihood ya, nilai maksimum likelihood. Jadi kalau kita mau membandingkan model, ya kan kita bisa dengan data yang sama, kalau ada beberapa faktor X, kan kita bisa membandingkan model mana sih yang lebih bagus. Ya, contohnya gini, misalkan saya punya model, misalkan yang saya regresikan adalah weight ya sama width ya. Kemudian satu lagi misalkan saya modelkan misalkan hanya width-nya saja. Ya, berarti kan saya punya 2 model. Nah, saya kalau misalkan saya ingin mengevaluasi model mana sih yang lebih bagus? Apakah model yang dengan 2 variabel X, weight sama width, atau yang hanya menggunakan width saja? Ya. Jadi kalau kita bandingkan, salah satu caranya adalah menggunakan likelihood ratio test. Ya. Nah, likelihood ratio test ini adalah sesuai namanya likelihood, berarti menggunakan nilai maksimum likelihood. Nah, cuman kalau di GLM, dia nggak mengeluarkan nilai likelihood-nya, tapi yang dikeluarkan adalah devian. Ya, di mana devian itu dihitung sebagai -2 nilai maksimum likelihood-nya ditambah suatu konstanta C. Ya. Nah, dari sini idenya sama ya. Nanti di sini setiap model ya kita bisa dapatkan deviannya. Nanti deviannya ini bisa kita gunakan untuk melakukan perbandingan dengan menghitung nilai log likelihood ratio test-nya. Ya. Nah, di sini ada 2 nilai devian. Null devian itu adalah devian ketika kita tidak menggunakan variabel X manapun di dalam memprediksi si Y. Jadi dengan kata lain, null devian itu adalah model ketika kita regresikan tidak ada variabel X-nya atau cuma nilai alfanya saja. Ya. Jadi semua betanya kita buat jadi 0, yaitu null devian. Sedangkan residual devian, ini adalah residual devian itu adalah devian dari model yang kita gunakan di sini. Artinya ini kita modelkan ya semua variabel event-nya, independennya. Berarti ada si color, ada si spine-nya, ada si weight-nya, ada si width-nya. Ya. Jadi ini adalah residual devian dari model yang kita bentuk di sini. Ya. Nah, dari 2 nilai devian ini, ya nanti bisa kita bandingkan ya, likelihood ratio-nya, idenya nanti bisa diambil selisihnya, nanti kita lihat ya, modelnya lebih bagus yang mana? Apakah yang menggunakan semua 4 variabel independen atau yang nggak ada sama sekali. Ya. Dan masing-masing devian ini ada degree of freedom. Ya. Degree of freedom-nya ini nilainya adalah, DF-nya itu adalah banyaknya data. Data crab ini, horseshoe crab itu N-nya ada 173. Ya. Sedangkan DF-nya itu dihitung sebagai selisih antara banyaknya data dikurangi banyaknya parameter di dalam model. Ya. Nah, kenapa untuk null devian 172? Karena kurangi 1, kan ada 1 parameter, yaitu alfa. Ya, makanya 172 dikurangi 1 ya, parameternya kan 1. Makanya DF-nya 172. Ya. Yang ini kenapa 105? Ya sama, idenya N-nya 173,
Dikurangi parameternya berapa? Ada intercept, beta 1. Berarti sebanyak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 parameter, 173 kurangi 8 berarti 160 ya ini. Kemudian ada nilai AIC. Ini AIC adalah nilai AIC dari si model ini ya. Model yang kita bangun dengan 4 variabel independen. Ya. Nah, dari sini residual deviannya ya, ini tadi kan ya 185,20 tadi yang saya sampaikan, ini adalah nilai devian dari model dengan menggunakan 4 variabel independen. Ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ya. Kalau kita ingin membandingkan di mana hipotesis alternatifnya, kita berhipotesis kita menggunakan semua variabel independennya di dalam model ya, dari color, span-nya, weight-nya, sama width-nya. Sedangkan hipotesis nihilnya, H0-nya, bunyinya adalah hipotesis dari si null modelnya. Artinya kita cuma meregresikan terhadap alfanya. Jadi semua betanya kita buat menjadi 0. Ya. Nah, H0, H1 ini sebenarnya secara ekivalen ya. Ini bisa kita tuliskan. Ini secara ekivalen bisa kita tuliskan bahwa kita buat nilai beta 1 sampai dengan beta 7-nya ini kita buat sama dengan 0. Ya. Sedangkan H1-nya ini secara ekivalen ya, sama saja kita bisa tuliskan bahwa H1-nya berbunyi setidaknya nilai beta I-nya tidak sama dengan 0. Ya. Terdapat beta I yang tidak sama dengan 0. Ya. Jadi boleh dituliskan bentuk modelnya atau bisa kita tuliskan bahwa parameternya sama dengan 0 atau tidak. Ya. Nah, H0, kalau kita nyatakan ini ya, beta 1 semua betanya sama dengan 0, berarti kita berhipotesis di bawah hipotesis nihil atau H0 menyatakan apa? Kalau semua parameter betanya 0, artinya apa? Variabel independennya kan nggak memiliki pengaruh terhadap Y. Ya. Jadi artinya kalau H0 ditolak, ya kalau ini ditolak, artinya apa? Ya berarti ada pengaruh. Kita terima H1 ya. Kita terima 1, berarti kita simpulkan setidaknya ada pengaruh dari salah satu variabel independennya. Ya. Nah, idenya tadi kalau kita membandingkan, kita bisa hitung ya, likelihood ratio testnya dengan menghitung selisih dari nilai 2 devian tadi. Ya. Kita selisihkan residual deviannya, residual dari full modelnya, model dengan 4 variabel independen, dikurangi dengan model tanpa variabel independen. Ya. Kita hitung dapat 40,56. Ya. DF-nya sama dengan 7 dari mana? Ya kita kurangi selisih antara derajat kebebasan dari residual devian dikurangi dengan derajat kebebasan dari null devian. Ya. Jadi tadi yang null deviannya 172 dikurangi 165. Maka kita dapatkan DF-nya 7. Ya. Nah, kalau kita hitung p-value-nya sangat kecil sekali. Ya, ini kurang dari 5%. Artinya apa? Kalau kurang dari 5% kan berarti tolak H0. Tolak H0 berarti kita simpulkan H1. Artinya apa? Ada pengaruh signifikan dari variabel X ya terhadap variabel Y-nya. Ya. Jadi paling tidak ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap si Y-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ya dari ini kan kita katakan sebagai overall, jadi pengujian model secara keseluruhan ya. Jadi kita simpulkan ada setidaknya satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan. Tapi kalau kita perhatikan, kita kembali ke sini ya, yang signifikan yang mana? Kan kita ingin tahu, kalau disebutkan dari tadi ya, dari hasil likelihood ratio test, kalau ada yang signifikan, tentunya kan pertanyaan berikutnya mana yang signifikan? Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya dari semua nilai beta, dari beta 1 sampai beta 7 ya, ada nggak yang signifikan dari p-value-nya? Ada nggak? Halo, gimana? Ada nggak yang signifikan? Signifikan itu kalau kurang dari 5% ya. Ada nggak yang kurang dari 5%? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Berarti kontradiksi dong. Ya. Jadi kita dapatkan tadi model fit ya.
modelnya hasilnya fit, kita tolakkan 0, artinya kita simpulkan setidaknya ada satu yang signifikan. Ya. Kalau ada satu yang signifikan, berikutnya kan kita ingin cek, mana yang signifikan? Tapi kita lihat di sini, kok nggak ada yang signifikan? Padahal tadi hasilnya harusnya kan ada yang signifikan. Ya, berarti kan berlawanan. Nah, apa yang menyebabkan ini? Salah satu yang menyebabkan kenapa hasil uji parsialnya ya, hasil uji setiap koefisien regresinya nggak signifikan, ini mungkin terjadi ya. Jadi kalian dapatkan uji keseluruhan signifikan, tapi begitu cek koefisien dari regresinya kok satu pun nggak ada yang signifikan. Salah satu yang menyebabkan ini adalah adanya multikolinearitas. Ya, saya kira mungkin kalian sudah paham ya. Multikolinearitas itu kan indikasi di mana adanya korelasi tinggi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Jadi, kenapa hasil keseluruhan model signifikan, tapi begitu kita cek secara individu, koefisien regresi nggak ada satupun yang signifikan. Itu salah satu penyebabnya adalah adanya multikolinearitas. Ya, jadi ada korelasi tinggi antara satu variabel independen ya maupun dengan variabel independen lainnya ya. Dan ini berlaku di model linear, kalian juga sudah pelajari saya kira ya, sudah kenal istilahnya. Ini juga berlaku di dalam GLM ya. Nah, sekarang kita cek mana nih yang menyebabkan adanya multikolinearitas. Nah, kalau kita cek weight sama width, ya ini kalau kita cek itu korelasinya tinggi, 0,89 ya, hampir 0,9 ya. Jadi kalau kita lihat dari scatter plotnya, ini juga bisa kita lihat ya, kumpulan awan datanya dia relatif kumpulannya itu relatif lebih kompak ya, atau lebih kumpulan awan datanya istilahnya apa ya, lebih ini ya, lebih terkumpul ya, tidak terlalu menyebar jauh ya. Kemudian dia polanya naik ya. Makanya bisa kita lihat ini korelasinya tinggi ya antara kedua variabel ini ya. Nah, gimana caranya kalau ada multikolinearitas? Kalau dua variabel korelasinya tinggi, artinya apa? Kedua variabel tersebut itu memberikan informasi yang sama ya. Makanya kalau dua variabel memiliki korelasi yang tinggi dan dia memberikan informasi yang sama, maka sebenarnya kalau kita masukkan dua-duanya ke dalam model itu kan sifatnya berlebihan, redundant, karena sama-sama memberikan informasi yang sama ya. Makanya kita bisa drop salah satu, kita buang. Ya karena nggak masalah. Sama-sama weight, sama-sama width, itu sama-sama memberikan informasi yang sama, karena dia korelasinya tinggi. Ya. Jadi kita cukup pilih salah satu, entah mau pakai weight atau pakai width, ya silakan. Ya. Nah nanti kalau kita ulangi kembali pemodelannya, ya, jadi kita ulangi lagi, berarti salah satu dibuang. Misalkan si width-nya ini saya buang. Ya. Nanti kalau di-fit-kan lagi, saya kira mungkin nanti ada salah satu di antara koefisien regresinya itu menjadi signifikan. Ya. Nah, dari ide inilah kita bisa lihat ya, bahwa kalau misalkan kita melakukan regresi logistik berganda, kita nggak bisa berhenti sampai misalkan kita modelkan, oh udah selesai, 4 IV, 4 variabel independen kita modelkan. Ya. Karena tadi, kalau kita cukup berhenti di situ, ya, kita nggak evaluasi ya lebih jauh, ya nanti bisa jadi ada hasil yang seharusnya signifikan, malah dibuat menjadi nggak signifikan. Contohnya ini ya, jadi mungkin harusnya ada yang signifikan, tapi karena ada multikolinearitas, hasilnya jadi nggak signifikan. Ya. Makanya itu harus kita punya strategi ya di dalam membangun model regresi logistik, atau di dalam regresi linear juga sama ya. Kita harus memiliki strategi atau model building untuk mendapatkan model yang terbaik ya berdasarkan data yang kita punya dan hasilnya nggak misleading. Yang harusnya signifikan nggak signifikan, yang nggak signifikan jadi signifikan. Ya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Ini mungkin bisa dibaca dulu, nanti saya kembali lagi ya.
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi idenya di sini kita membangun model ya. Salah satu caranya ada yang disebut dengan eliminasi backward. Ya, backward itu berarti mundur ya. Jadi kalau di sini strateginya, kalau kita punya beberapa kandidat variabel X ya. Pertama, kita bisa evaluasi dengan cara pertama kita bangun model yang lebih kompleks, yaitu kita masukkan semua variabel independennya. Ya, jadi contohnya tadi misalkan kita punya variabel independen yang kita masukkan semua variabel independennya dan juga bisa kita masukkan interaksi. Ya, interaksi juga ini ada di materi minggu lalu ya. Ada saya sampaikan di video ya. Jadi interaksi itu artinya kita kalau secara matematika interaksi itu mengkalikan ya, mengkalikan setiap variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Jadi contohnya misalkan ya, saya punya yang tadi ya, misalkan kita punya width ya, punya width yang paling sederhana, misalkan width sama weight ya. Kalau misalkan kita mau mempertimbangkan ada interaksi, interaksi itu artinya pengaruh satu variabel terhadap Y itu dipengaruhi oleh variabel yang ketiga ya. Jadi bagaimana si Y-nya itu bervariasi ya, peluang si kepitingnya memiliki satelit ya dipengaruhi oleh width itu juga bergantung apakah bagaimana si weight-nya juga bervariasi. Nah, secara matematika, kalau saya mau mempertimbangkan ada interaksi antara weight sama width, ini cuma kita kali-kalikan. Jadi kita punya width ya, ditambah weight ya. Jadi kalau ini misalkan saya tuliskan deh ini alpha, oh gini ya, logit ya, kita pakai logit P sama dengan alpha ditambah beta width, beta 1 dikalikan width ya, ditambah beta 2 dikalikan weight, ditambah, berarti kita punya yang ketiga, interaksinya berarti beta 3, si width-nya dikalikan dengan weight-nya. Ya. Atau contoh lain, misalkan saya memodelkan width dengan color. Ya. Color itu kan ada 3 variabel dummy. Kalau saya mempertimbangkan ada interaksi antara width dengan color, artinya pengaruh width terhadap peluang si kepiting memiliki betina itu bergantung dari warna dari si kepiting betinanya. Ya. Jadi kalau kita tuliskan, ya tadi, kalau secara matematika yang namanya interaksi itu adalah mengkali-kalikan. Ya. Jadi logit P berarti kita punya alpha ditambah beta 1 width, ya pengaruh utamanya, ditambah pengaruh utama dari color, ini kan ada 3 dummy ya, berarti beta 2, C1, ditambah beta 3, C2, ditambah beta 3, beta 4, C4. Ini pengaruh utamanya. Ya. Nah, begitu selanjutnya kita punya pengaruh interaksi, di mana interaksi itu kita kali-kalikan. Ya. Berarti kita kalikan setiap variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. Nah, karena variabel independen untuk color itu kita tuliskan dalam 3 dummy, ya berarti kita kalikan dengan semua variabel dummy-nya. Ya, jadi beta 5, width-nya, ya dikalikan dengan C1, ditambah beta 6, dikalikan width, dikalikan C2, ditambah beta 7, dikalikan width, dikali C, ya. Jadi secara matematika interaksi itu cuma kita kali-kalikan. Ya, di mana interaksi itu menyatakan bahwa pengaruh
variabel X terhadap Y itu bergantung pada level dari variabel yang kedua. Ya. Jadi pertama kita mulai dari model yang kompleks ya. Kita masukkan semua variabel independen dan interaksi yang kalau secara teori kita menduga ada interaksi di antara variabel independennya. Ya. Kemudian dari situ langkah berikutnya adalah kita buang satu persatu dari variabel yang paling tidak signifikan. Di mana yang tidak signifikan itu adalah kalau yang p-value-nya paling terbesar. Ya. Jadi pertama kita mulai dari model yang paling besar, paling kompleks ya. Kemudian satu persatu kita buang yang nggak signifikan, yang paling tidak signifikan. Nah, sebagai catatan, kalau kita mau membuang yang tidak signifikan, pertama itu adalah jangan membuang pengaruh utama tanpa membuang pengaruh interaksinya. Jadi contohnya gini, misalkan saya punya contoh logit yang ini ya. Katakanlah misalkan diperoleh p-value yang paling besar itu adalah yang width 1. Misalkan ini ya. Katakanlah beta 1 ini p-value-nya paling besar. Kemudian berdasarkan prinsip langkah nomor 2 ya berarti kita buang width-nya. Nah, ini jangan dilakukan seperti itu. Kenapa? Kalau kita punya interaksi, maka setiap ada interaksi, pengaruh utamanya itu harus ada di dalam model. Ya. Jadi seperti ini kan interaksi antara apa? Width sama C1. Jadi kalau ada interaksi antara width sama color, ya, maka pengaruh utamanya juga itu harus ada di dalam model. Jadi nggak bisa si width-nya ini kita buang. Ya, begitu juga kalau misalkan kita punya nih di antara semua variabel model regresi ini ya, katakanlah koefisien terbesar itu adalah beta 3 yang p-value-nya paling besar. Kemudian kita buang nih C2-nya. Jelas ini nggak bisa. Kenapa? Karena variabel dummy itu kan satu kelompok, satu kesatuan. Jadi kalau satu dibuang, ya semuanya harus dibuang. Jadi nggak bisa cuma salah satu ya, karena variabel dummy itu kan satu kesatuan dari variabel color. Ya, jadi di sini juga harus hati-hati dalam membuang itu nggak bisa sembarangan. Ya, jadi jangan buang pengaruh utama kalau masih ada interaksinya. Tapi kalau interaksinya nggak ada, ya silakan, boleh dibuang pengaruh utamanya. Ya. Kemudian juga jangan membuang salah satu variabel dummy yang berasal dari variabel independen kategoris. Ya. Oke, sebentar ya. Saya izin kita pause dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau sudah kita buang yang paling besar, ya p-value-nya yang paling tidak signifikan, kita fit lagi modelnya. Jadi contohnya misalkan yang nggak signifikan itu paling besar adalah misalkan yang ini ya, saya kembali ke contoh yang ini. Ya, misalkan yang nggak signifikan adalah interaksinya. Berarti ini kita buang kan. Kemudian kita fit lagi modelnya. Kita modelkan lagi dengan JLM, ya berarti pengaruh interaksinya kita buang. Tinggal sisanya pengaruh utamanya, width sama weight-nya. Ya. Nah, proses ini kita ulang. Ya, kita ulang lagi, kita kembali ke tahapan kedua. Kita buang yang paling tidak signifikan lagi. Kemudian kalau sudah dibuang, kita fit lagi, dan ini terus diulang sampai kita dapatkan model yang semuanya signifikan. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan backward ya, karena kita mundur tahapannya, karena kita mulai dari paling besar, kemudian kita secara bertahap mundur sampai dapatkan model yang parameternya signifikan. Ya. Nah, model lainnya, nah untuk prosedur eliminasi ini juga ada ya. Ada juga yang disebut dengan forward. Kalau forward ya ini berarti kebalikannya, kita maju. Berarti artinya kita mulai dari model yang tanpa variabel IV, tanpa variabel independen, kemudian secara bertahap kita masukkan satu persatu. Ya, kita masukkan satu persatu sampai akhirnya didapatkan model yang signifikan semua. Ya. Nah kalau stepwise, kalau ini gabungan antara forward sama backward. Ya. Kemudian kriteria pemilihan lain ya, model mana yang paling bagus, ya paling fit dengan data kita juga bisa menggunakan AIC, ini singkatan dari AKIK Information Criteria ya. Ini dihitung sebagai dari nilai likelihood ya, jadi masih dihitung dari nilai likelihood, di mana kelebihan AIC ini bisa kita bandingkan, kita gunakan untuk membandingkan model yang tidak saling nested, jadi yang non-nested. Non-nested itu
Artinya kalau kita punya dua model yang bukan merupakan subset dari model lainnya, ya. Jadi contohnya yang sebelumnya, ya. Kalau misalkan yang ini, kalau saya punya model yang pertama ini ya, yang cuman melihat pengaruh utamanya saja, width dan weight terhadap variabel Y. Kemudian saya punya model yang kedua, ini adalah sama, ada pengaruh width sama weight, tapi ada tambahan pengaruh interaksinya, ya. Nah, kita katakan model 1 itu adalah model yang nested di model 2, ya. Jadi model 1 ini kita katakan model yang nested di model 2. Karena model 1 itu adalah himpunan bagian dari model 2, ya. Karena model 1 itu kan sama aja dengan model 2 tapi tanpa pengaruh interaksi. Nah, kalau kita mau menggunakan LRT, ya perbandingan modelnya harus dilakukan pada model yang saling nested. Jadi merupakan bagian dari model lainnya. Nah, gimana kalau modelnya nggak nested? Contohnya ini, misalkan model 1, sama saya punya model 2 yang ini, ya. Sorry, yang 3. Saya modelkan width, kemudian ada color. Nah, kalau kita lihat, model 1 sama 3 itu kan bukan subset dari model yang lainnya. Karena ini beda ya variabel independennya. Ini ada color, yang ini nggak ada color. Ya, atau misalkan yang ini deh, 3 atau yang keempat ya. Jadi ini kalau misalkan bukan subset dari model lainnya, maka kalau pakai LRT nggak bisa, ya. Makanya alternatifnya kita bisa pakai AIC. Jadi bisa kita gunakan untuk membandingkan model yang bukan merupakan subset dari model lainnya. Atau contohnya yang bukan subset itu biasanya kalau kita pakai link yang berbeda, ya. Jadi contohnya misalkan kita pakai variabel independen yang sama ya. Yang ini misalkan width sama pakai weight juga, ya. Cuman yang satu misalkan saya pakai link logit, yang satu misalkan pakai probit, ya. Jelas ini bukan subset, ya. Model 1 bukan subset dari model 2 atau sebaliknya. 2 bukan subset dari 1. Jadi kalau pakai LRT nggak bisa, ya. Jadi paling gampang ya kita bandingkan nilai AIC-nya, di mana AIC paling kecil itu adalah model yang paling baik, ya. Oke, di sini saya punya contoh data ya. Ini datanya bukan data horseshoe crab, tapi data mouse muscle tension. Jadi ini melihat subjeknya adalah mouse ya, tikus ya. Kemudian melihat tensi dari otot ya, muscle tension berarti tensi otot ya. Jadi di sini di mana tensi ototnya ini dikategorikan dua ya, ada dua kategori, ada yang tensinya rendah atau low, ada yang tensinya tinggi. Berarti di sini high. Jadi ada dua kategori ya. Kemudian kita ingin memprediksi apakah tensinya low atau high berdasarkan beberapa variabel X ya. Variabel X-nya itu ada 3 ya. Ini saya lupa W-nya ini apa ya. Ada W, di mana W-nya itu ada dua kategori. Ya, ini saya lupa ya. Yang pasti ini adalah variabel kategori, ada dua kategori, 1 dan 2. Ya. Kemudian ada variabel M. Ini M itu menunjukkan muscle type. Jenis muscle-nya ada 2 juga, kategori 1 sama 2. Kemudian ada drug, ada jenis obat. Ini juga sama. Drug type-nya itu ada 2 kategori, ada kategori 1 sama 2. Ya. Kemudian di sini kita ingin memprediksi ya bagaimana peluang ya tensi muscle tension-nya, tensi ototnya ya, apakah rendah atau tinggi berdasarkan 3 variabel X ini. Ya W, M sama D, muscle type sama drug type-nya. Yang W-nya ini saya lupa ya. Nah, kemudian di sini datanya saya input ya. Jadi datanya ini nanti bisa dipelajari ya. Ini datanya bukan dalam raw data, tapi ini sudah dalam bentuk ringkasan tabel seperti tabel kontingensi ya. Jadi seperti tabel kontingensi, jadi kita hitung ya. Ada berapa kasus yang masuk ke kategori W-nya 1, muscle type-nya 1, drug-nya 1. Dihitung ada 3 kasus, 3 tikus yang tensinya high. Kemudian ada 3 tikus juga yang tensinya low. Dan seterusnya, kita hitung semua kombinasi sampai kita hitung di mana perlakuannya W-nya 2,
maskelnya 2, type maskelnya 2, sama drugnya juga 2. Kita hitung kasusnya di sini ada 12 tikus, tensinya tinggi, 22 tikus, tensinya rendah. Ya. Jadi ini bukan dalam bentuk raw data, tapi sudah dalam bentuk ringkasan seperti tabel kontingensi. Ya. Misalkan di sini kita ingin melakukan model building ya, strateginya dengan menggunakan eliminasi backward, di mana di sini yang saya lakukan adalah pertama tadi kan ide dari eliminasi backward itu kita mulai dari model yang paling kompleks. Jadi kita masukkan semua pengaruh utamanya termasuk pengaruh interaksinya. Ya. Nah dalam hal ini saya menggunakan sampai interaksi 3 arah. Ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah 2 arah. Karena kita mengalihkan sampai interaksi 2 arah itu artinya kita cuma melihat interaksi dari 2 variabel. Kalau interaksi 3 arah, ya berarti kita melihat interaksi dari 3 variabel. Ya, jadi kita kalikan 3 variabel. Ya. Kalau 4 arah, ya berarti kita kalikan interaksi dari 4 variabel. Tapi biasanya interaksi itu paling banyak 3 ya. 3 aja itu saya kira sudah cukup kompleks. Tapi biasanya sih paling umum 2 interaksi itu sudah cukup kompleks. Ya. Jadi contohnya di sini kalau saya tuliskan ya, kan kita punya 3 variabel kategorik, ya variabel independennya ada 3, masing-masing kategorik dengan 2 kategori. Ya, berarti kalau saya menggunakan interaksi 3 arah, berarti persamaan modelnya itu kita tuliskan sebagai logit P. Ya, ini kita punya alfa. Nah, karena kebetulan W-nya itu ada 2 kategori ya, 1 dan 2. M-nya ada 2 kategori, 1 dan 2, kemudian D-nya juga 2 kategori, 1 dan 2, maka di sini kita cukup menggunakan 1 variabel dummy. Ya, jadi 2 kategori dikurangi 1 berarti cukup 1 variabel dummy. Jadi pertama kalau kita tuliskan modelnya adalah alfa, kita tuliskan pengaruh utamanya berarti beta 1W, W-nya itu adalah variabel dummy ya, karena kan kita cuma menggunakan 1 variabel dummy. Ya. Ditambah beta 2M, ditambah beta 3D. Ini kita sebut pengaruh utama. Ya. Berikutnya kita tuliskan pengaruh interaksi. Ya. Kalau kita punya sampai 3 arah, interaksi 3 arah, itu harus ada interaksi yang 2. Jadi kalau kita mau menuliskan interaksi yang paling untuk orde lebih tinggi, jangan lupa interaksi yang lebih rendahnya juga harus ada dan termasuk pengaruh utamanya juga harus kita masukkan. Ya. Jadi interaksi yang tertinggi ya itu harus selalu disertai dengan interaksi yang terendah dan juga pengaruh utamanya. Ya. Jadi interaksi kedua 2 arah ya, berarti kita punya beta 4, ya kita interaksikan di antara W, M sama D ya. Berarti kita kalikan W dikalikan M, ya ditambah beta 5, W dikalikan D, ditambah beta 6, berarti interaksi 2 arahnya adalah M dikalikan D. Ini interaksi 2 arah. Ya. Dan interaksi 3 arah, ya berarti kita kalikan ketiga variabel. Berarti beta 7, W dikalikan M dikalikan D. Jadi bentuk persamaannya ini ya, kita punya ada 8 ya. Kita punya 8 parameter ya. Ada alfa, beta 1 sampai beta 7 berarti ada 8 parameter. Ya. Oke, nah tadi ide dari eliminasi backward berarti kan kita mulai dari yang paling kompleks. Dalam hal ini saya tuliskan sampai pemodelannya interaksi 3 arah. Yang ini. Ya. Nah, persamaan ini saya modelkan dengan bantuan GLM. Ini saya sebut dengan fit 3. Ya. Jadi perintahnya kalau pakai GLM, bisa dilihat ini sederhana ya. Tinggal kita tuliskan aja variabel W dikalikan M dikalikan D. Nah, kalau kita tuliskan cukup interaksi 3 arahnya, di R itu secara default, pengaruh interaksi yang lebih rendah ordernya akan dituliskan, dan pengaruh utamanya juga dituliskan. Ya. Jadi kalau kita tuliskan hanya interaksi 3 arah, bukan berarti yang dimodelkan bukan berarti cuma yang ini aja. Ya, tapi defaultnya dia selalu menuliskan ya interaksi yang ordernya lebih rendah termasuk pengaruh utamanya. Ya. Jadi jangan dianggap kalau cuma dituliskan ini ya. Yang ini ya. Bukan berarti cuma yang diestimasi bukan beta 7 aja, tetap ada alfa, beta 1 sampai beta 6 juga termasuk dimodelkan ya. Kemudian
eliminasi backward itu kan tadi ya, kita drop satu per satu. Ya. Nah, di sini kita dropnya itu nggak ada pilihan lain. Kita nggak mungkin mendrop, membuang pengaruh utama, karena kalau ada interaksi lebih tinggi, kan tadi idenya pengaruh utamanya nggak bisa kita buang. Ya. Makanya bisa kita lakukan adalah kita coba buang. Bagaimana kalau interaksi 3 arahnya kita buang? Ya. Jadi saya punya model yang kedua ya. Model yang kedua saya sebut fit 2. Ya. Di mana fit 2 itu berarti model yang saya bangun itu adalah model tanpa interaksi 3 arah. Ya. Berarti dalam hal ini model untuk yang fit 2 itu cukup di stop sampai beta 6. Sampai sini. Yang kita stop. Karena cuma sampai interaksi 2 arah, ya. Kemudian di sini kita bandingkan, ya, model mana yang lebih bagus? Apakah dengan menambahkan 3 arah modelnya lebih bagus? Atau sebenarnya kita nggak perlu masukkan 3 arah, karena yang 2 arah saja interaksinya itu sudah cukup memberikan model yang fit, ya. Jadi dengan kata lain di sini kita bandingkan, mana yang lebih bagus? Model fit 2 atau fit 3? Model dengan interaksi 2 arah saja atau model sampai interaksi 3 arah, ya. Jadi di sini kita melakukan uji hipotesis H0-nya berbunyi apa? Bahwa beta 7-nya sama dengan 0, ya. Alternatifnya adalah beta 7 tidak sama dengan 0. Ya, jadi H0 itu berbunyi model fit 2, ya, yang interaksi 2 arah itu lebih baik. Ya. Sedangkan H1 ini model yang lebih kompleks, yaitu fit 3. Itu lebih baik. Ya. Nah, di sini kita bandingkan, kita bisa pakai perintah ANOVA ya, untuk melakukan likelihood ratio test ya. Argumennya kita masukkan model dengan interaksi 2 arah saja, kemudian kita masukkan model dengan interaksi 3 arah, kemudian tesnya adalah CHISQ dari chi-square, ya, karena kita menggunakan likelihood ratio test. Ya. Nah, kemudian kalau kita keluarkan ya, ini nanti dikeluarkan analisis deviannya, devian tabel devian ya. Ini model 1 adalah model dengan, bisa dilihat, ini adalah model dengan interaksi 2 arah saja. Yang kedua ini adalah model dengan interaksi 3 arah. Ya. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat ya, p-value-nya yang terakhir 0,793. Karena dia lebih besar dari alfa, berarti kesimpulannya apa? Terima H0 ya. Kalau lebih besar terima H0. Ya. Berarti kalau terima H0 artinya apa? Beta 7-nya sama dengan 0. Kalau beta 7 sama dengan 0, ya artinya apa? Interaksi 3 arahnya itu nggak signifikan. Karena artinya sama dengan 0 kan? Jadi beta 7-nya bisa kita buat jadi 0, berarti ini dibuang. Ya, berdasarkan hasil tabel devian ini ya. Jadi kita terima H0, beta 7-nya 0, ya berarti ini bisa kita buang, artinya kita cukup memodelkan sampai interaksi 2 arah. Karena interaksi 3 arahnya itu nggak signifikan. Ya. Sampai sini bisa diikuti? Jelas nggak? Halo? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, nah cara lain untuk tadi kita pakai ANOVA ya, untuk menguji apakah yang 3 arah atau yang 2 arah saja yang kita modelkan. Nah, cara lain ini juga ada di materi minggu lalu ya, di slide untuk regresi berganda, kita bisa menggunakan perintah drop 1. Ya. Sesuai dengan namanya, drop 1 artinya kita membuang 1 per 1. Ya. Drop 1, jadi tentu yang kita buang, tentu kita mulai dari model yang paling kompleks, yaitu interaksi 3 arah, berarti fit 3. Ya. Koma tes chi-square. Ya. Jadi kalau kita punya model sampai dengan interaksi 3 arah, maka yang mungkin kita drop dari model itu hanyalah interaksi 3 arahnya saja. Ya. Jadi dengan menggunakan perintah drop 1, untuk, kan tadi ide dari drop 1 itu adalah kita mencoba mengeliminasi 1 per 1. Setiap koefisien regresi di dalam model V3 itu kita coba drop 1 per 1. Ya. Nah, salah satu mendrop atau membuang yang paling memungkinkan untuk membuang koefisien regresinya itu adalah koefisien regresi dari interaksi 3 arah. Ya.
Nah, bagaimana interaksi dua arah? Kalau kita drop, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita ada interaksi tiga arah, kita kan tadi idenya nggak bisa membuang interaksi untuk order yang lebih rendah, apalagi si pengaruh utamanya. Ya, jadi kalau dengan menggunakan drop 1, nggak ada kemungkinan lain. Kita cuma bisa melakukan eliminasi untuk si koefisien regresi dari interaksi tiga arah. Ya, jadi output ini, ya output untuk W.2M, titik 2D, ini artinya adalah kita mengeliminasi si interaksi tiga arah. Berarti ini adalah model di mana kita regresikan hanya sampai interaksi tiga arah. Jadi kita punya W, kita punya D, M, sama interaksi dua arahnya. W dikalikan M, ditambah W dikalikan D, ditambah M dikalikan D. Ya. Dan diperoleh hasil likelihood rasionya adalah 0,739. Artinya apa? Ini juga sama ya. Artinya di sini kita berhipotesis ya, sama bunyi hipotesisnya beta 7-nya sama dengan 0. Ini yang interaksi tiga arah. Kita buang ya, sama yang tidak kita buang. Beta 7-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan apa? Karena dia lebih besar dari 0,05, berarti kita terima H0. Ya, artinya kita bisa buang interaksi tiga arahnya, dia tidak signifikan. Ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, hanya interaksi tiga arah saja yang diberikan oleh perintah drop 1, karena drop 1 itu hanya membuang satu term satu kali, satu koefisien satu kali. Sedangkan order yang lebih rendah, seperti pengaruh utama, W, MD, sama pengaruh interaksi dua arah, ini nggak bisa dibuang kalau ada interaksi tiga arah di dalam model. Ya. Oke, nah dengan menggunakan tadi ya, prosedur eliminasi backward, tadi ternyata interaksi tiga arah bisa kita buang. Ya, langkah berikutnya apa? Berarti kan sekarang kita punya interaksi dua arah. Ya, jadi kita sekarang cukup mempertimbangkan model interaksi dua arah. Yang ini ya. Ini tadi kita sebut dengan fit 2. Nah, di sini saya menggunakan drop 1. Artinya kita mengeliminasi satu persatu ya komponen regresi di dalam model fit 2 ya. Nah, kalau diperhatikan di sini outputnya memberikan 3 output atau 3 baris. W.2M ini artinya kita buang interaksi antara W dikalikan M. Berarti ini yang dimodelkan adalah Y, kita modelkan si W ditambah M, ditambah D, ditambah W dikalikan D, ditambah M dikalikan D. Ya, tapi W sama M-nya kita buang. Ya. Nah, kalau yang bawah, baris kedua ini juga sama, kita modelkan pengaruh utamanya sama ya, W ditambah M ditambah D, tapi yang kita buang adalah M kali D. Berarti W sama D-nya ada, ditambah W dikalikan M. Ya, karena yang dibuang adalah M sama D. Sedangkan yang ketiga, ini kita modelkan, ya, W tambah M tambah D, yang dibuang adalah W kali D. Berarti yang ada itu adalah M dikalikan D, ditambah W dikalikan M. Ya. Nah, berarti bunyi hipotesis untuk yang ini, ya, ini adalah H0-nya berbunyi beta dari W dikalikan M ya. Saya tuliskan ini maksudnya koefisien regresi dari interaksi W kali M sama dengan 0. Sedangkan yang model kedua ini kita berhipotesis bahwa koefisien regresi dari interaksi M kali D ini sama dengan 0. Yang bawah ini H0-nya berarti beta W dikalikan D ini sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, mana yang nggak paling signifikan. Pengaruh interaksi dua arah mana yang nggak paling signifikan. Ya, kita bisa lihat mana p-value yang paling besar. P-value yang paling besar itu adalah yang ini. Ya, yang 0,9264. Artinya interaksi antara W dengan D itu adalah yang paling tidak signifikan. Karena dia p-value-nya nilainya paling besar, 0,9. Maka dari sini kita bisa melakukan mana yang harus kita eliminasi. Ya, kita eliminasi kan tadi idenya dengan p-value yang terbesar. Ya. Jadi di antara 3 komponen interaksi ini berarti yang kita buang adalah interaksi di antara W dikalikan D. Ya. Jadi kalau W dikalikan D ya berarti sekarang kita sudah masuk
model yang ini. Ya. Nah, dari sini kita lanjut lagi sama ya. Nah, tadi kan kita buang adalah W kalikan D, ya. Kalau W kalikan D dibuang, berarti kan sisanya kita cuma punya dua komponen interaksi, W dikalikan M sama M dikalikan D, ya. Nah, dari sini otomatis pengaruh utama W-nya ada, pengaruh utama M-nya juga ada, pengaruh utama D-nya juga ada. Karena secara default, kalau kita melakukan interaksi antara variabel, ya, W sama M-nya ada, D-nya juga ada, maka otomatis pengaruh utama dari masing-masing variabelnya juga ada. Ya. Nah, dari sini juga sama, kita lakukan prosedur drop 1. Jadi kita buang satu persatu di antara dua interaksi dua arahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, yang paling nggak signifikan yang mana? Yaitu yang ini, p-value yang paling terbesar adalah W dikalikan M. Ya. Berarti dari sini kita bisa buang, ya, karena dia nggak signifikan ya, W kali M, berarti yang tersisa adalah model di mana kita punya pengaruh utamanya tetap ada ya, W ditambah M ditambah D, tapi yang kita interaksikan, karena W sama M-nya nggak signifikan, berarti yang kita masukkan interaksinya adalah cukup M dikalikan D. Ya. Jadi sampai tahap ini kita punya modelnya adalah ini, yang paling baik sejauh ini, ya, dengan prosedur eliminasi backward, ya. Nah, dari sini, ya, jadi setelah W sama M kita buang, berarti kan yang tersisa adalah M dikalikan D. Ya. Jadi sekarang kita membangun model, ya. Nah, ini kenapa di dalam R cukup kita tuliskan W ditambah M kali D, karena tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ada interaksi M dikalikan D, otomatis M-nya ada,